Ya, oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan atau cara membuat sebuah form PHP yang kita sudah pelajari waktu itu. Kalian kan kemarin saya suruh untuk membuat sebuah form kan, dan hasil formnya adalah kurang lebih seperti ini. Sebentar, localhost, terus mana nih? Belajar, perlu harusnya belajar PHP. Bentar. Nah, kemarin saya suruh kalian untuk membuat seperti ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini, tapi belum fungsi yang seperti ini. Nah, seperti ini, belum fungsi yang seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita membuat seperti ini? Kita balik dulu ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai kode tersebut. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah kerangka HTML. Kalian bisa dapat kerangka ini dengan cara mengklik sebuah apa sih namanya? Kalian tahulah pasti cara bikin kerangka HTML, yaitu dengan cara misalnya kita buat file baru, misalnya namanya di sini tes. Nah, di tes ini kita ingin membuat sebuah HTML. Aduh, ini saya ini dulu apa namanya? Rename dulu. Kita pakai PHP. Nah, tes PHP. Nah, kita sudah mempunyai lembar kosong berupa format PHP seperti ini. Lalu kita tinggal ketikkan saja HTML. Nah, nanti akan muncul suges seperti ini HTML5. Lalu oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya kan, kerangkanya akan muncul seperti ini. Lalu kita lanjut lagi. Setelah kita membuat sebuah kerangka, kita membuat sebuah form yang isinya itu berupa eh, sebuah nilai untuk sisi. Nah, kita perhatikan lagi. Nah, di sini ada sebuah bacaan atau label bernama sisi. Lalu di sini ada sebuah input form. Input form untuk mengisi sisi tersebut. Nah, untuk tulisan sisi ini itu didapat dari ketika kita pertama-tama membuat form terlebih dahulu. Kita harus membuat tag form, lalu actionnya itu index.php. Nah, action itu apa, Pak? Action itu adalah ibaratnya form ini tuh mau dikirim kemana gitu, atau ibaratnya tujuan form ini mau dikirim kemana gitu. Setelah kita tuliskan bahwa uh, action atau tujuannya sudah kita input, yaitu di sini saya input index.php. Kenapa saya input index.php? Karena saya di sini mau mengirim datanya ke index.php ya, yang nanti datanya akan diproses gitu. Nah, kita pertama-tama membuat sebuah tag form. Nah, kita tulis tag form di sini. Kita tuliskan form. Nah, di sini ada form post gitu kan. Ini tuh udah ada suges seperti ini, kalian tinggal enter saja. Nah, ya kan akan muncul seperti ini. Tag formnya jangan lupa untuk pengupdateannya itu di enter seperti ini. Dan di actionnya kita pilih index.php atau ke diri kita sendiri. Misalnya di sini saya tes kan, tes.php. Nah, setelah itu kita membuat sebuah label. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada sebuah label. Label for text sisi. Lalu di sini ada isinya sisi. Nah, isi sisi ini ya kan, yang tadi di web sini nih. Ini kan ada bacaan sisi nih, ada label bernama sisi. Itu didapatnya dari sini nih. Kalian harus menuliskan dengan tag label. Nah, dengan for text sisi. Nanti fornya saya jelaskan. Kalian terlebih dahulu pertama-tama bikin dulu sebuah label, itu kan. Nah, fornya nanti jangan diisi dulu. Nah, kita namain labelnya itu bernama sisi. Seperti ini. Tujuannya untuk apa, Pak? Agar tahu input form tersebut adalah isian nih, agar tahu, ibaratnya agar tahu input form ini digunakan untuk sebuah sisi gitu. Jadi maka dari itu kita wajib menuliskan sisi di sini agar tahu nih input form tersebut itu inputannya untuk apa. Nah, seperti itu. Kita sudah membuat label sisi gitu kan. Ini
Nah, kita enter lagi. Setelah kita membuat label sisi, maka dari itu setelah kita membuat label seperti ini, yaitu yang kedua, kita membuat sebuah input formnya gitu. Ini kita iniin, kita bikin sebuah input formnya. Nah, balik lagi ke VS Code gitu kan. Nah, ingat kalau tag form ini gitu kan harus berada di atas dan juga di bawah, atau bisa dibilang isi dari form tersebut diambil oleh tag form. Nah, di sini kita lihat untuk membuat sebuah input formnya, di sini ada input type text, ya kan? Berarti input tipe tersebut berupa teks. Nah, untuk mencari sebuah inputan bagaimana Pak caranya? Nah, kita seperti biasa di sini input, ya kan? Input teks, ya sorry, input aja, input HTML. Input HTML, lalu jangan lupa untuk menuliskan W3 school pada belakangnya. Nah, input form, ya input form HTML. Nah, di sini ada HTML tipe input types, ya kan, atau HTML forms, terserah. Nah, di sini saya memilih untuk HTML input types. Kita klik, ya kan. Nah, di sini kita bisa tahu nih, oh tipe-tipe datanya. Ini sini input type berupa button. Nanti ada tuh saya penjelasannya. Ini input type berupa checkbox dan lain-lainnya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, setelah itu kita balik lagi ke VS Code. Nah, maka dari itu kita ingin membuat sebuah input form berupa teks saja yang fungsinya untuk menampung nilai dari sisi gitu kan. Nah, di sini saya ketikkan input gitu kan. Nah, di sini langsung ada nih pilihannya gitu kan. Kita mau input teks kan, karena ya tadi saya jelaskan karena teks itu bisa menampung apa saja, maka dari itu saya memilihnya teks. Nah, di sini kita klik input teks. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, name ini kita namain. Maksudnya tuh name di sini untuk apa, Pak? Nah, name di sini untuk menamai input form tersebut agar kita tidak keliru. Gitu kan. Nah, di sini apa namanya? Saya namakan input form ini adalah value CC. Value CC. Atau bisa dibilang nilai dari sisi yang ingin kita input gitu kan. Nah, di sini ID-nya, ID di sini untuk apa, Pak? ID itu adalah identitas. Jadi atribut ID ini itu disebutnya adalah identitas atau identity gitu kan dalam bahasa Inggris. Nah, identitas dari form input form ini tuh apa gitu kan. Nah, maka dari itu saya ingin nulisnya adalah txt sisi gitu kan. Nah, setelah kita membuat seperti ini gitu kan. Nah, ini for-nya ini kan kalau kalian tahu bahasa Inggris for itu adalah untuk. Jadi label ini diperuntukkan untuk siapa? Nah, di sini identitas dari form CC adalah txt CC kan. Maka dari itu kita tulis di sini txt CC. Nah, di sini label for txt CC. Nah, berarti label ini ditujukan atau dibuat untuk si CC, txt CC. Nah, kita bisa lihat nih input type text, terus name-nya adalah value CC, lalu identitasnya adalah txt CC. Nah, berarti label ini nih diperuntukkan untuk si ini gitu. Nah, terus kita save. Nah, kita save, kita jalankan coba. Ini saya ganti dulu, saya rename dulu menjadi index 1, index 2 deh. Nah, lalu di sini ada tes dan indeks 2 gitu kan. Nah, kita save terus kita jalankan programnya. Kita localhost belajar.php. Nah, tadi kan saya nulis file barunya di sini nih, atau penjelasannya kan ada di test.php. Nah, di sini saya pilih yang test.php. Nah, sudah terlihat bahwa ini sebuah label dan ini adalah sebuah input form atau sebuah input text gitu. Nah, tujuannya dibuat label for text TCC untuk apa, Pak? Nah, di sini ada tujuannya, nggak asal sembarang
label for doang. Nah, ketika kita mengklik sebuah labelnya, kita klik sebuah bacaan sisi ini, kita klik. Nah, nanti dia akan kedap-kedip di sebuah input formnya. Kita ulangi sekali lagi, coba. Nah, kita klik tes PHP, kita klik. Nah, kita klik nih bacaan sisinya. Ketika kita klik, nah akan muncul kedap-kedip. Nah, berarti yang menandakan label ini ditujukan untuk sebuah sisi gitu. Intinya seperti itu. Nah, name value sisi ini untuk apa, Pak? Jadi ibaratnya value sisi ini sebagai variable gitu, untuk menampung kata-kata atau nilai yang telah kalian input gitu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Di sini ada sebuah BR. BR itu adalah sebuah brick gitu kan. Aduh, sorry, jadi saya agak batuk. Nah, di sini ada BR, tag BR, tag brick, tag BR ini digunakan untuk brick atau melakukan sebuah enter gitu. Enter ke bawah. Nah, kita enter lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang terakhir adalah input type berupa submit. Kita lihat nih di W3 School, apa sih input type submit itu, ada apa enggak? Nah, di sini kalian bisa lihat tuh, ya kan, ada input type bernama submit. Nah, kita balik lagi ke VS Code. Nah, input type tadi submit, ya kan? Input type, nah submit seperti ini. Lalu value-nya adalah hitung volume, hitung volume kubus gitu kan. Nah, di sini ada input type submit. Nah, berarti inputan ini berupa sebuah submit. Submit itu kan untuk mengirim gitu kan. Berarti nah, di sini data yang kalian kirim nih kayak input type text dan lain-lainnya, misalnya ada input type password gitu kan. Setelah kalian kelar mengisi inputan tersebut, pastinya perlu pengiriman kan, atau kirim data atau login atau apapun itu untuk uh, mengirim data yang telah kalian inputkan. Nah, di sini kita pakai input type dengan tipe submit untuk mengirimkan data tersebut. Nah, lalu value. Value itu untuk apa, Pak? Value itu untuk ibaratnya tulisan di tombolnya. Gitu. Kita bisa lihat nih, kita save dulu. Kita save, setelah kita save, di sini kita refresh aja. Nah, di sini ada bacaan hitung volume kubus sesuai dengan yang ada pada value di sini. Jadi bacaan value ini bisa dibilang bahwa dia adalah bacaan atau tulisan pada tombol. Nih, kalian bisa lihat. Oh. Nah, udah kayak gitu. Kita lanjut lagi gitu kan. Nah, di sini karena kita kemarin pas saat ekskul kita belajarnya PHP gitu kan. Nah, kemarin di PHP sudah saya bilang bahwa PHP itu adalah sebuah otak gitu ibaratnya. Nah, di sini uh, ini kan belum belum jadi nih PHP-nya kan, di tes nih di file test.php PHP-nya belum jadi kan. Nah, kita coba refresh. Nah, di sini kan saya udah membuat sebuah label dan juga input form dan juga ada tombol atau button untuk hitung volume kubus. Nah, ketika saya ini tulis 5 gitu kan, saat saya ingin menghitung volume kubusnya gitu kan. Volume kubus kan adalah sisi kali sisi kali sisi gitu kan. Nah, di sini saya input sisinya 5 saat saya ingin klik hitung volume kubus gitu kan. Saat saya hitung volume kubus, udah, bentar. Aduh,
di sini saat saya klik hitung volume kubus gitu kan. Nah, ini belum belum ada backendnya, cuma loading loading doang gitu kan. Cuma loading loading doang. Belum ke ininya apa namanya eh tampil sisinya gitu kan. Ketika saya inputkan 5, nah di sini nggak tampil nih hasil dari volume tersebut. Nah, hasil volume tersebut kita pakaikan atau kita gunakanlah PHP seperti itu. Kita balik lagi ke VS Code. Nah, jangan lupa PHP itu apa namanya menggunakan tag PHP. Seperti ini cara penulisan tag PHP. Kurung siku, lalu tanda tanya, lalu ada bacaan PHP seperti ini. Nah, jangan lupa kita tulis dulu tutupnya agar kita tidak kelupaan gitu. Nah, setelah kita tulis tutupnya atau kita tulis tag PHP secara full seperti ini, kita enter. Nah, kita kasih space di tengahnya. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini sudah ada file, sudah ada tag PHP. Nah, di sini untuk menjalankan atau menghasilkan sebuah input volume, hasil dari hitung volume tersebut, kita gunakanlah yang namanya PHP. Nah, dari sini saya akan jelaskan bagaimana cara untuk menghitung volume kubus tersebut yang sisinya telah kalian input. Nah, di sini kita pakai if gitu kan. Nanti saya jelaskan, saya tuliskan dulu kodenya. Nah, if itu kan kita udah pelajari juga ya kemarin. If itu adalah jika. Nah, jika ya kan, jika tidak tanda seru. Nah, tanda seru itu apa, Pak? Tanda seru itu artinya adalah tidak gitu kan. Nah, di sini kita tuliskan empty terus tanda kurung seperti ini. Nah, artinya nih ya kan, ini kan if jika. Berarti jika tidak ya kan, jika tidak kosong gitu kan, atau tidak empty itu apa sih bahasanya, kosong ya, tidak ada nilainya gitu kan. Jika ya kan, jika tidak ada isinya gitu, atau bisa dibilang tidak kosong. Kok tidak ada isinya, tidak empty. Sorry, kita ubah, kita reset gitu kan. Jika tidak kosong gitu kan, empty kan kosong nih. Jika tidak kosong ya kan, datanya itu ditampung di dalam tanda kurung. Nah, datanya itu tadi kan kita apa namanya, nilainya itu yang saat input form ini input form ini misalnya saya tambahin 5 ya kan. Nah, 5 ini akan ditampung di sini nih, di value sisi gitu, di bagian name. Nah, berarti si value sisi ini adalah nanti saat kita misalnya input di sini 5, maka si value sisi ini si value sisi ini akan berubah nilainya menjadi 5 gitu. Apa kalau misalnya kita inputnya 10, berarti value sisinya bernilai 10 dong. Iya, value sisi ini berguna untuk sebagai variabel saja. Variabel kan kemarin sudah saya jelaskan. Ibaratkan dalam dunia nyata nih, inputan tadi adalah sebuah makanan dan value sisinya itu adalah sebuah piringnya atau mangkoknya untuk menampung sebuah makanan atau nilai atau dari sebuah inputan kita. Nah, di sini kita tulis di sini karena metodenya post gitu kan. Nah, berarti kita harus seperti ini. Memang hukumnya ya, kecuali di sini ada, Pak, metode pada form itu ada berapa biji? Ada 2, ada metode
ada metode post dan juga ada metode get. Nah, karena di sini memang hukumnya kita menggunakan post. Post dan get bedanya apa? Besok kita pelajari lagi. Nah, di sini post, ya kan, kita tulis post. Nah, lalu variabel dari sebuah name atau name-nya itu apa? Nah, di sini kita jangan lupa kutip satu gitu kan. Habis itu si value cc kita tulisnya value cc. Nah, terus jangan lupa kemarin if sudah saya jelaskan dia wajib menggunakan yang namanya tanda kurung kur awal. Nah, ketika dibaca gitu kan, jika jika ya kan, jika data ini tidak kosong, maka lanjut ke sini gitu. Jika ya kan, if itu kan jika data ini, data value cc atau data pada name-nya tidak kosong, maka jalankanlah gitu. Ketika kosong ya berarti tidak dijalankan kan, gitu intinya. Ya, iya betul, intinya seperti itu. Ini kan karena misalnya nih di sini saya belum input isinya nih, ya kan? Saya belum input isinya, tapi saya asal hitung volume kolom. Nah, nanti dia akan tidak tampil gitu. Maka dari itu di sini kita wajib menggunakan yang namanya if tanda seru empty, yang artinya kalau saya jelaskan, saya nggak tahu nih kalian ngerti atau enggak, saya berusaha kalian untuk ngerti, saya jelaskan ulang. Jika data ini tidak kosong, maka jalankanlah ini. Namun kalau kosong, bagaimana Pak? Kalau misalnya tadi input kosong, nah ya udah berarti ini nih si if ini tidak jalan gitu. Nah, maka dari itu dah. Nah, di sini kita sudah dapat variabel bernama value cc. Nah, di sini bentuknya adalah post. Maka dari itu untuk mengambil nilai dari value cc kita wajib menggunakan s underscore post gitu. Nah, value cc ini kita tampung nilainya, atau kita bikin sebuah variabel baru gitu kan, bernama value cc juga, atau misalnya bebas nilai cc gitu kan, nilai cc gitu, atau terserah mau value cc juga atau nilai cc terserah. Nah, nilai cc ini dia adalah s post dari value cc gitu. Kita tampung seperti ini. Nah, berarti nilai cc ini menampung nilai yang ada pada dalam value cc. Misalnya saya input di input di sini 15 gitu kan. Nah, berarti si si value cc ini menampung nilai 15. Nah, di sini kan ditanya ini apakah data ini tidak kosong? Ya kan, benar kan? Karena isinya sudah mempunyai isi yaitu 15. Nah, maka dari itu dijalankanlah ini. Ya kan? Ingat ketika ada if dan else atau perbandingan atau pertanyaan gitu kan, ini wajib ada nih kurung kurawal untuk menyatakan bahwa ketika perintah ini benar atau perbandingan ini benar, maka yang jalankan apa gitu. Dari sini si value cc ini misalnya tadi saya menampung nilai 15 nih. Nah, berarti nilai 15 ini ditampung lagi di nilai cc gitu. Pak, tujuannya apa? Ya, agar nilai kita tidak perlu menuliskan expose terus menerus. Nah, agar mempersingkat juga. Maka dari itu di sini saya tampung nilai value cc pada form ini, kita tampung, maksudnya kita taruh atau kita transfer nilainya ke dalam nilai cc. Nah, nilai cc ini tadi rumus dari volume kubus adalah apa? Yaitu cc dikali cc gitu kan. Nah, maka dari itu kita perlu memerlukan variabel bernama hasilnya. Hasil yaitu sama dengan hasil dari karena ini kita volume kubus gitu kan, berarti rumusnya itu cc dikali cc, ya kan, berarti ini nilai cc dikalikan dengan
nilai sisi dikalikan lagi dengan nilai sisi seperti ini. Aduh, nilai sisi. Nah, jangan lupa semikolon atau titik komanya. Gitu. Nah, di sini setelah kita sudah muncul ibaratnya sudah menuliskan rumusnya di sini, lalu rumus-rumus ini nilai-nilainya sudah dapat dan dia ditampung pada variabel hasil, gitu kan. Kita tinggal echo saja. Echo hasilnya adalah titik 2, lalu jangan lupa S dollar dan juga hasil di sini, hasil. Terus jangan lupa semikolon. Sudah, ketika sudah kita control save, kita save. Nah, saya jelaskan kembali di sini, saya ulangi. Nah, di sini saat kalian mengirim data atau menuliskan inputan, nah inputan tersebut ditampung di atribut name. Nah, atribut name di sini namanya sisi, value sisi gitu kan. Nah, berarti misalnya kalau saya tadi menginput di Firefox-nya adalah 15, berarti value sisi adalah 15. Nah, ya kan. Nah, di sini jika, ya kan, apakah ditanya nih, jika itu kan if itu kan pertanyaan, apakah, ya kan, apakah, perhatikan yang saya blok, apakah data pada form yang ada di atas sini, yaitu value sisi, ada nilainya, ya kan, ada nilainya atau enggak. Nah, di sini kan ada not empty. Dan saya ulangi lagi sekali lagi, sorry, agak berantakan. Nah, di sini ditanyakan if, ya kan, apakah atau jika, ya kan, jika apakah aja deh, apakah, ya kan, if itu kan apakah atau jika, apakah data ini nih, data pada form tidak kosong gitu. Jadi intinya apakah data ini tidak kosong, ya kan? Benar kan bahwa data tersebut tidak kosong karena sudah berisi nilai 15 tadi. Ya kan, di sini ditanya lagi apakah data ini tidak kosong. Ya, betul, data tersebut tidak kosong, maka jalankanlah ini, yaitu kita bikin sebuah variabel baru bernama nilai sisi. Nah, nilai sisi ini adalah variabel untuk menampung nilai dari expose value sisi gitu. Atau bisa dibilang si nilai sisi ini dia menampung nilai dari form HTML atau form, ya form, ya kan, menampung nilai dari form yang atributnya di sini bernama value sisi gitu, ya kan. Nah, berarti value sisi ini yang tadinya 15 dioper nilainya atau diisi nilainya. Jadi nilai sisi ini mempunyai nilai 15 juga. Lalu kita membuat sebuah variabel hasil. Nah, hasil ini fungsinya adalah sebagai variabel untuk menampung nilai perkalian dari sebuah nilai sisi. Nah, nilai sisi kan tadi 15. Berarti ini 15 dikalikan dengan 15 dikalikan lagi dengan 15. Nah, berarti 15 kali 15 kali 15. Nah, di sini hasil tersebut misalnya 150 gitu kan. Nah, berarti 150 itu ditampung di hasil. Berarti si hasil ini memiliki nilai 150. Nah, saat kita echo atau kita tampilkan di layar echo, hasilnya adalah hasil, yaitu hasilnya adalah, kalau kita baca kan tadi hasil adalah nilainya 150. Berarti kalau kita baca yaitu hasilnya adalah 100. Hasilnya adalah ketik 2 yaitu 100, seperti itu. Kita coba save, terus kita coba. Nah, ini saya refresh lagi. Sorry, ini kita hapus dulu, ya kan. Ini tadi saya nulisnya di bagian kode apa nih, test.php. Nah, di sini saya sudah
ke localhost. Setelah ke localhost saya ke belajar.php gitu kan. Nah, tadi kan file saya yang baru adalah test.php kan. Coba saya klik di sini. Nah, di sini sudah tampil. Coba saya input nilai sisinya adalah 10 misal. Nah, berarti 10 kali 10 kali 10 harusnya hasilnya. Ketika saya klik hitung volume kubus, nah hasilnya adalah 1000. Dia akan muncul gitu. Nah, coba kita ulangi lagi. Pak, ini kan Bapak ngisinya dengan data ya. Tadi Bapak bilang kalau misalnya tidak diisi berarti tidak tampil. Coba Pak, saya pengen lihat. Nah, ini saya kasih lihat di sini. Tadi saya tes.php. Nah, misalnya saya langsung hitung volume kubus kan. Nah, dia nggak akan tampil tuh nilainya kecuali kita harus isi dulu, yaitu 3 nih. 3. Ketika kita isi 3, nah di sini akan tampil hasilnya adalah 27. 3 kali 3 kali 3 yaitu 27. Berarti volume kubus dari 3 yang sisinya 3 adalah 27. Nah, di sini gitu kan. Kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa lihat tuh ini kode lengkapnya. Intinya seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.